Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid darain. Ila anggala faslun fi bayani khitatis salafis salih wa bayanil muradi bisawadil a'zami fi hadzal hin wa bayani ahammiyatil i'timadi bi ahadil madhahibil arba'ati. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh guru besar kita Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah. Dan sampai pembahasan kita yaitu tentang fi bayani khittatis salafis salih, di dalam penjelasan jalan atau thariqahnya as-salafus salih, bagaimana penjelasan jalannya para salaf yang soleh. Wa bayanil muradi bisawadil a'zam fi hadzal hin, dan penjelasan tentang yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam, golongan yang terbesar atau golongan yang terbanyak yang diselamatkan, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal hin, yaitu pada zaman sekarang ini, mana atau bagaimana golongan as-sawadul a'zam, yaitu golongan yang selamat. Wa bayani ahammiyatil i'timadi, dan penjelasan tentang pentingnya berpegang bi ahadil madhahibil arba'ah, pentingnya kita untuk berpegang pada salah satu madhab yang empat, yaitu madhab al-imam Abi Hanifah, madhab al-imam Malik, madhab al-imam Asy-Syafi'i, dan madhab al-imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dijelaskan oleh beliau Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, idza fahimta ma dzukira, jika engkau telah paham, mengerti apa yang telah disebutkan, yaitu kajian kita yang sebelumnya yang menjelaskan tentang apa itu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan golongan apa saja yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alimta annal haqqa ma'as salafiyyin alladzina kanu ala khittatis salafis salih, yaitu engkau mengetahui bahwa annal haqqa, kebenaran itu bersama para salaf. Sebelumnya telah kita kaji bahwa yang dimaksud dengan salaf yaitu golongan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, golongan para tabi'in, golongan para tabi'ut tabi'in yang telah dijelaskan, dijamin kebaikannya, lurusnya oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina kanu ala khittatis salafis salih, yang mana mereka para salaf itu berada di jalannya para salaf as-salih, yaitu berada di thariqahnya para salaf. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa
salaf itu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan juga yang mengikuti thariqahnya mereka, itu adalah salafiyun. Jadi orang-orang salafiyun maknanya adalah orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat, yang mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW, walaupun termasuk daripada ulama yang terkini sekalipun. Jadi seandainya ulama yang terdahulu tapi menyimpang daripada ahlu sunnah wal jamaah, maka itu tidak digolongkan daripada salafiyun. Sehingga dijelaskan oleh Mbah Hashim Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu bahwa para salafiyun adalah yang berada pada thariqahnya para salaf, yaitu ajarannya para sahabat, ajarannya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, termasuk daripada 4 madhab, imam para 4 madhab. Fa innahum as-sawadul a'zam, mereka itu yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam, yaitu golongan yang terbesar atau golongan yang terbanyak yang disepakati oleh para ulama. Dari zaman para sahabat sampai sekarang ini, golongan yang terbesar itu adalah golongan yang dijamin keselamatannya, yaitu yang dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan tentang bahwa agama ini akan terpecah menjadi 73, satu yang selamat. Para sahabat bertanya, mana yang selamat wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, as-sawadul a'zam, golongan yang terbesar atau yang teragung atau yang terbanyak. Wahumul al-muwafiqun ulama al-haramain asy-syarifain wa ulama al-azhar asy-syarif alladzina hum qudwatu rahti ahlil haqqi, yang mana orang-orang salafiyun itu sesuai dengan ulamanya al-haramain, yaitu Mekah dan Madinah, asy-syarifain yang mulia, sebab yang memegang dahulu ulama-ulama Mekah maupun Madinah itu adalah golongan yang ahlu sunnah wal jamaah. Wa ulama al-azhar, dan juga sesuai dengan para ulama al-azhar asy-syarif, alladzina hum, yang mana mereka adalah qudwatun, panutan, rahti ahlil haqqi, yaitu golongannya ahlul haq, orang-orang yang benar, yang lurus, yang merupakan golongan ahlu sunnah wal jamaah. Wa fihim ulama'u la yumkinu istiqsa'u jami'ihim ma'a intisyarihim fil aqtari wal afaqi, dan di dalam mereka, yaitu golongan ahlu sunnah wal jamaah, itu banyak ulama-ulama yang tidak mungkin untuk selidiki, ya, seluruhnya, tidak mungkin disebutkan satu persatu, ma'a intisyarihim, yaitu karena tersebarnya mereka para ulama ahlu sunnah wal jamaah menyebar fil aqtar, di wilayah-wilayah, fil afaq wal afaq, dan juga daerah-daerah, kama la yumkinu ihsa'u nujumi sama, sebagaimana tidak mungkin kita untuk menghitung jumlah bintang di langit. Jadi maknanya adalah beliau menjelaskan bahwa ulama ahlu sunnah wal jamaah itu sangat banyak sekali, sebagaimana jumlah bintang di langit yang tidak mungkin dihitung, diselidiki satu persatu, karena tersebar di semua wilayah dan daerah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Sedangkan dalil bahwa golongan yang terbanyak itu adalah golongan yang selamat, karena apa? Di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Maknanya apa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah tidak akan bersepakat berkumpul di dalam kesesatan, sebagaimana umat-umat yang terdahulu tidak dijamin, sehingga mereka bersepakat di dalam kesesatan, berkumpul
di dalam kesesatan, menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah itu tidak akan bergabung atau berkumpul bersepakat di dalam kesesatan. Yang tersesat itu adalah golongan-golongan yang kecil yang muncul baru-baru ini, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Wa yadullahi 'alal jama'ati, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yadullahi, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu atas jamaah, yaitu golongan ahlu sunnah wal jamaah, golongan yang terbesar, golongan yang terbanyak itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man syadda syadda ilan nari, dan barang siapa yang menyimpang daripada golongan yang terbanyak, barang siapa yang menyeleweng daripada golongan yang terbanyak, maka akan menyimpang ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah, yaitu keluar, menyimpang daripada golongan yang terbanyak. Rawahu Tirmidzi, zada Ibnu Majah, fa idza waqa'al ikhtilafu fa 'alaika bisawadil a'zam ma'al haqqi wa ahlihi. Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza waqa'al ikhtilafu, jika seandainya terjadi perbedaan, jika seandainya kita melihat banyak perbedaan, perselisihan, fa'alaika bisawadil a'zam, maka hendaknya kamu mengikuti golongan yang terbesar, yang terbanyak. Jadi kalau seandainya kita bingung, ada orang bingung bahwa banyak aliran, ya, banyak istilahnya perbedaan, perselisihan, saling menyalahkan satu dengan yang lain, semuanya merasa benar. Bagaimana jalan keluarnya? Telah diberi oleh Nabi Muhammad SAW. Ikuti golongan yang terbanyak. Itu adalah golongan yang dijamin kebenarannya, ma'al haqqi, bersama kebenaran, wa ahlihi, dan bersama orang-orang yang berada di dalam kebenaran. Wa fil jami'is saghir annallaha qad ajara ummati antastami'a ala dhalalatin. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melindungi umatku berkumpul di dalam kesesatan atau atas kesesatan. Maknanya dilindungi oleh Allah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan bersepakat berkumpul di dalam kesesatan. Dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga termasuk daripada dalil syar'i yang harus kita ikuti yaitu ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama. Kalau sudah pendapat ulama yang terbanyak, yang terbesar, itu pasti benar. Kalau kita ikuti, itu dijamin kebenarannya. Ini adalah jaminan kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaruhum ahlul madzahibil arba'ati, dan dijelaskan oleh beliau bahwa terbanyak daripada golongan yang terbesar adalah yaitu yang mengikuti madhab yang 4. Karena para imam madhab termasuk daripada salafi. Bukan salafi itu adalah golongan yang muncul baru-baru ini 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun yang lalu. Tapi yang dinamakan dengan salaf itu yang berada ya di zaman terdahulu, yaitu seperti para imam madhab. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu 1200 tahun yang lalu. Al-Imam Abi Hanifah termasuk daripada tabi'in, bertemu dengan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhum. Kita ikuti salah satu daripada imam madhab ini, itu pasti dijamin kebenarannya. Fakana al-Imam Al-Bukhari Syafi'iyan. Lalu dijelaskan oleh Mbah Hashim Asy'ari radhiyallahu taala anhu secara detail. Ulama-ulama yang terkenal, ulama-ulama yang diakui dari zaman ke zaman sampai sekarang ini,
yang dijamin kebenarannya. Di antaranya siapa? Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, pengumpul daripada hadis-hadis Bukhari, yaitu para ulama menjelaskan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitabnya hadis Al-Bukhari yang dijamin kesahihannya. Beliau bermadhab Al-Imam Asy-Syafi'i, Syafi'iyan radhiyallahu ta'ala anhu. Akhadha anil Humaidi waz-Za'rani wal Karabisi. Beliau Al-Imam Al-Bukhari belajar kepada Al-Imam Al-Humaidi, belajar kepada Al-Imam Az-Za'farani, Al-Imam Al-Karabisi, ya, yang mengikuti daripada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa kadzalika Ibnu Khuzaimah wan Nasa'i, dan juga Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Imam An-Nasa'i radhiyallahu taala anhum. Wa kana al-Imamul Junaidu Tsauriyan, dan juga Al-Imam Al-Junaid Sayyidut Taifah, ulama yang terkenal, ulama yang diakui dari zaman ke zaman sampai sekarang ini. Beliau bermadhab Al-Imam Ats-Tsauri. Sebab dahulu sebenarnya madhab itu ada 5, yaitu ditambah 1, yaitu madhab Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk daripada ulama madhab, namun karena tidak istilahnya terdata, sehingga tidak ada yang mengikuti sekarang ini. Wasyibli Malikiyan, Al-Imam Asyibli seorang wali besar, ulama besar, beliau bermadhab Al-Imam Malik. Wal Muhasibi Syafi'iyan, Al-Imam Al-Muhasibi, ulama besar, beliau adalah bermadhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Wal Jariri Hanafiyan, Al-Imam Al-Jariri, beliau bermadhab Al-Imam Abi Hanifah. Wal Jailani, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, beliau bermadhab Hambaliyan, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ulama-ulama besar, wali-wali besar itu mengikuti salah satu daripada imam madhab, karena istilahnya masuk ke dalam golongan ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti salah satu daripada madhab 4. Wasyadzili Malikiyan, Al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bermadhab Al-Imam Malik, ya. Fatagayyudu bimadhabin muayyanin ajma'u lil haqiqah. Lalu beliau menjelaskan bahwa mengikuti madhab tertentu daripada 4 madhab itu ajma'u, lebih mengumpulkan hakikat. Maknanya adalah lebih mendapatkan kebenaran, hakikat, ajaran yang sebenarnya. Wa agrabu litabassur, mengikuti salah satu daripada 4 madhab itu lebih dekat untuk kita bisa memandang jalan kebenaran, mana jalan yang benar, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Sebab para imam madhab mereka lebih tahu tentang bagaimana ajarannya Nabi Muhammad. Bukan berarti kita mengatakan para ulama madhab mereka membuat ajaran tersendiri, tapi beliau itu mengumpulkan daripada ajaran-ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan melalui para sahabat maupun para tabi'in. Wa ad'a litahqiq, mengikuti salah satu daripada 4 madhab itu lebih mengharapkan jalan kebenaran. Maknanya lebih diharapkan untuk kita mencapai kebenaran. Wa ashalu tanawulan, dan lebih mudah kita untuk mendapatkan kebenaran. Lain halnya sekarang ini banyak orang yang ingin mendapatkan kebenaran tapi membuka Al-Quran dikaji sendiri dengan akal pikirannya, membuka hadis ditafsirkan sendiri dengan akal pikirannya. Ini tentu saja jauh daripada kebenaran. Jadi lebih mudah kita untuk mendapatkan kebenaran itu adalah dengan mengikuti salah satu daripada 4 madhab. Wa ala hadza darajal aslafus salihun wa syuyukhul madhun. Dengan cara seperti ini, mengikuti ulama-ulama madhab itu yang
dijalankan oleh para salaf-salaf yang soleh, ulama-ulama yang terdahulu, seperti yang telah kita kaji bagaimana Al-Imam Al-Bukhari dan juga para ulama yang lain itu menempuh jalan mengikuti para ulama madhab wa syuyukhul madhun, guru-guru yang terdahulu, ulama-ulama yang terdahulu, sehingga mereka berada di jalan kebenaran ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Fanahnu nahudzu ikhwanana awamal muslimin. Lalu beliau Mbah Hasyim Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau menasihati kita. Yang pertama adalah kami menganjurkan kepada ikhwanana awamal muslimin, saudara-saudara kami secara umumnya orang-orang muslim. Yang pertama adalah ayat taqullaha haqqa tuqatihi, yaitu bertakwa. Yang pertama adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah. Apa itu takwa kepada Allah? Yaitu adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini adalah wasiat yang paling penting, nasihat yang paling mulia, yang paling besar. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada, para ulama menjelaskan bahwa tidak ada jalan kebaikan baik di dunia maupun di hari akhirat melainkan jalannya itu adalah dengan ketakwaan kepada Allah. Wa an la yamutu illa wa hum muslimun, dan janganlah meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Janganlah kita ini meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana? Yaitu dalam masa hidup kita selalu kita menjalankan syariat-syariat Islam. Orang yang menjalankan syariat Islam itu akan meninggal dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Sebab di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u yamutu ala ma 'asha alaihi. Nabi Muhammad bersabda, seseorang akan meninggal sesuai dengan cara hidupnya. Kalau cara hidupnya mengikuti syariat Islam, insya Allah meninggalnya dalam keadaan muslim. Jadi janganlah meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana caranya? Dengan kehidupan kita mengikuti ajaran Islam. Wa an yuslihu dzatal baini minhum, dan juga wasiatnya Mbah Hasyim Asy'ari radhiyallahu taala anhu, yaitu an yuslihu, memperbaiki dzatal baini, yaitu orang-orang yang berselisih di antara mereka orang muslim. Kalau ada orang muslim yang berselisih, jangan kita malah mengadu domba, tapi kita berusaha untuk memperbaiki perselisihan antara orang muslim. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang mukmin itu ikhwah, bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum, maka perbaiki hubungan antara saudara-saudara kalian. Wa an yuslihul arham, dan juga memperbaiki hubungan rahim, kekeluargaan, silaturahmi diperbaiki. Ya, sebab orang yang memutus silaturahmi akan jauh daripada rahmatnya Allah. Di dalam riwayat hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berkata kepada silaturahmi. Jadi silaturahmi itu ada rupanya. Man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Allah berkata kepada silaturahmi, wahai silaturahmi, barang siapa yang menyambungmu maka aku akan sambung dia. Maknanya adalah disambung dengan rahmatnya Allah. Wa man qata'aki, barang siapa yang memutusmu wahai silaturahmi, qata'tuhu, aku akan putuskan dia daripada rahmatku. Jadi perbaiki hubungan silaturahmi. Wa an yuhsinu ilal jirani wal agaribi wal ikhwan, dan juga berbuat baik kepada tetangga, ya, berbuat baik kepada keluarga, kerabat,
berbuat baik kepada saudara-saudara kita, berusaha untuk selalu berbuat baik kepada mereka. Minimal-minimalnya adalah dengan tidak menyakiti mereka. Jadi perbuatan baik kepada orang lain, baik itu tetangga, keluarga, kerabat, atau saudara-saudara kita, minimalnya apa? Tidak menyakiti mereka, tidak mengganggu mereka, tidak berbuat buruk kepada mereka. Wa an ya'rifu haqqal akabir, dan aku wasiatkan untuk mengetahui hak-haknya orang-orang besar, maknanya orang-orang tua. Ya, orang tua harus kita tahu haknya, kita hormati. Jangan sampai kita kurang ajar, jangan sampai kita ini istilahnya mendahului orang tua. Ya, sebab ini adalah haknya orang tua. Orang tua di dalam syariat Islam wajib untuk kita agungkan, kita muliakan. Di dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana." Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk dari golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Wa an yarhamu dhu'afa wal asaghir, dan juga menyayangi orang-orang lemah, orang-orang dalam keadaan susah, lemah, kita sayangi. Ya, sebab para ulama menjelaskan kalau seandainya seseorang tidak punya sifat kasih sayang, khususnya kepada orang-orang lemah, itu khawatirnya dicabut rasa kasih sayang dari hatinya. Dan orang yang dicabut rasa kasih sayang dari hatinya menandakan orang itu akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu adalah orang yang memiliki rasa kasih sayang di dalam hatinya, khususnya kepada orang-orang lemah. Ya, dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak memiliki kasih sayang, tidak akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asaghir, dan juga kepada anak-anak kecil. Wa nanhahum 'anit tadaburi wa tabaghudhi wa tagatu'i wa tahasudi wal iftiraqi wa talawuni fid dini. Dan beliau Mbah Hasyim Asy'ari mewasiatkan kepada kita agar nanhahum, kita melarang orang-orang 'anit tadabur, saling membelakangi. Jadi sesama muslim jangan kita ini saling membelakangi, maknanya adalah saling bermusuhan. Wa tabaghudhi, jangan kita ini saling membenci satu sama lain. Wa tagatu'i, jangan kita ini saling memutuskan hubungan satu sama lain. Wa tahasudi, dan juga jangan kita ini saling hasud satu sama lain. Maknanya apa? Kita harus selalu memiliki sifat senang ketika melihat orang lain senang dan susah melihat orang lain susah. Ini adalah orang yang benar-benar sempurna imannya kepada Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna imanmu kepada Allah sampai kamu ini mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Baru sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita ini saling hasud. Apa itu hasud? Yaitu merasa berat, benci, tidak suka ketika orang lain mendapatkan kesenangan. Wal iftiraki, dan jangan kita ini saling berpisah namun bersepakat bersatu. Wa talawuni fid dini, janganlah kita ini melakukan hal-hal yang bermacam-macam, warna-warni di dalam agama. Maknanya adalah jangan membuat hal-hal yang baru di dalam syariat Islam. Ya, namun kita ikuti para ulama-ulama kita, para salaf-salaf kita, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahutsuhum ayyakunu ikhwanan, dan kami anjurkan mereka untuk menjadi saudara satu sama lain. Mengapa? Karena saudara sesama muslim itu lebih kuat daripada saudara sesama kandung. Sebab saudara kandung jika seandainya tidak muslim, maka akan berpisah nanti di hari kiamat selama-lamanya, tidak akan bersama selama-lamanya.
tapi saudara sesama muslim akan selalu bersama, ya, selama-lamanya nanti di hari kiamat. Wa 'alal khairi a'wanan, dan kami anjurkan untuk selalu atas kebaikan saling membantu. Jadi kita ini membantu itu kebaikan, membantu kebaikan. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan saling bantu membantulah di dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, dan janganlah kamu ini membantu di dalam dosa wal 'udwani, dan juga permusuhan. Kita bantu, saling bantu membantu di dalam kebaikan. Wa an ya'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang dengan tali Allah seluruhnya. Maknanya kita ini selalu berpegang pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa an la yatafarraqu, dan janganlah berpisah, janganlah bercerai-berai. Wa an yatba'ul kitab wa sunnah, dan juga selalu mengikuti daripada Alkitab dan sunnah, mengikuti Al-Quran serta ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makana alaihi ulama'ul ummati, dan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama umat, apa yang telah diwariskan oleh para ulama-ulama umat, yaitu kal Imam Abi Hanifah wa Malik bin Anas wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sebab para ulama madhab, mereka istilahnya telah mendata, mengumpulkan daripada ajaran-ajarannya para sahabat, ajaran-ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahumul ladzina qad inaqadal ijma'u ala imtina'il khuruji an madzahibihim. Sebab mereka para ulama-ulama madhab telah istilahnya dibenarkan kesepakatan atas larangan keluar daripada madhab mereka. Jadi para ulama telah sepakat dilarang kita untuk keluar daripada madhab 4. Keluar daripada madhab 4 itu berarti menyimpang. Menyimpang daripada golongan yang terbesar, menyimpang daripada golongan yang selamat, menyimpang daripada golongan ahlu sunnah wal jamaah. Wa an yu'ridhu amma uhditha minal jam'iyatil mukhalafati lima alaihil aslafus salihun. Dan juga hendaknya kita untuk berpaling dari hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang baru, menyimpang dari hal-hal yang baru yang muncul dari al-jam'iyah al-mukhalafah, perkumpulan-perkumpulan yang menyimpang, perkumpulan-perkumpulan yang menyesatkan. Kita berpaling, jangan kita ikuti. Lima alihil aslafus salihun, kita ikuti daripada ajaran-ajarannya para salaf. Jangan ikuti golongan-golongan atau perkumpulan-perkumpulan yang menyimpang daripada ajarannya para salaf. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syadda ilan nar. Sebab tadi sebagaimana yang telah dijelaskan, disebutkan, disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyimpang daripada golongan yang terbesar, maka menyimpang ke dalam api neraka. Wa an yakunu ma'al jama'ati allati ala tariqatil aslafis salihin. Dan juga kita harus selalu bersama al-jamaah, yaitu yang berada di tariqahnya para salaf yang soleh. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana amurukum bi khamsin amarani Allahu bihinna. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku perintahkan kalian dengan 5 perkara sebagaimana Allah perintahkan kepadaku dengan 5 perkara tersebut. Apa itu? As-sam'i wa ta'ati, patuh dan tunduk. Wal jihadi, dan juga berjihad. Wagatilul ladzina yugatilunakum fi sabilillah, wagatilu fi sabilillahi ladzina yugatilunakum. Allah berfirman, dan berjihadlah, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Jadi kalau ada orang kafir yang memerangi orang muslim, wajib untuk kita perangi. Namun jika tidak memerangi orang muslim, maka
itu termasuk daripada dhimmi yang tidak boleh kita perangi. Wal hijrati, dan juga berhijrah, hijrah menuju kebaikan. Wal jamaati, dan selalu mengikuti al jamaah, yaitu golongan yang terbanyak, yang terbesar. Fa inna man farakal jama'ata gida shibrin faqad khala'a ribqatal islami an unukihi. Dan barang siapa yang berpisah daripada al-jamaah walaupun sejarak 1 jengkal, maka telah melepas tali Islam dari lehernya. Seakan-akan telah melepas tali Islam dari lehernya, melepas Islamnya, melepas agamanya. Orang yang melepas atau berpisah daripada al-jamaah. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, alaikum bil jama'ati. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, hendaknya kamu selalu berada bersama al-jamaah, ahlussunnah wal jamaah. Wa iyyakum wal furqah, dan berhati-hatilah jangan sampai kita ini bercerai-berai, berpisah daripada golongan al-jamaah. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena setan itu bersama 1 orang. Maknanya apa? Orang yang berpisah itu lebih mudah bagi setan untuk menyesatkannya. Wa huwa ma'al itsnaini ab'adu, dan setan bersama 2 orang lebih jauh. Maknanya apa? Semakin banyak kita ini bersepakat berkumpul, golongan semakin banyak, semakin susah bagi setan untuk menyesatkannya. Wa man arada buhbuhatal jannati falyalzim al jama'ata. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkata, barang siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan sorga, tempat yang paling tinggi di sorga, maka hendaknya selalu bersama al-jamaah. Ini adalah wasiatnya para ulama-ulama terdahulu, wasiatnya para sahabat, wasiatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.